Hai guys, perkenalkan, nama saya Ben Yuswa Maloni dari CPNS Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikut adalah penjelasan perbedaan antara PNS dan PPPK. Berikut adalah alur tentang manajemen PNS. Dan ini adalah alur tentang manajemen PPPK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik terdiri dari 1. Pelayanan publik oleh instansi pemerintah dapat bermotif sosial dan politik, yakni untuk menjalankan visi dan misi, serta mencari dukungan suara. 2. Pelayanan publik oleh swasta dapat bermotif sosial, tetapi lebih banyak bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan. 3. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak ataupun dapat ditarik bayaran. 4. Tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. Klasifikasi pelayanan publik dapat berupa 1. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. 2. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. 3. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. 4. Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kualitas pelayanan publik memiliki beberapa indikator, yaitu 1. Prosedur pelayanan, yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya pelayanan termasuk rinciannya. 3. Biaya pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 4. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Prinsip yang harus dimiliki sebagai pelayan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, tanggung jawab, keamanan, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang whole of government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG diperlukan karena berbagai faktor, yaitu faktor eksternal berupa dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Lalu faktor internal berupa fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan,
dan perbedaan-perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan yang menyebabkan tumbuhnya ego sektoral atau mentalitas silo. Terakhir, faktor multikultural berupa keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktikkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam level-level tertentu. Pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Kedua adalah membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor dan kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Ketiga adalah membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Terakhir adalah koalisi sosial. Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Koalisi sosial mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya terjadi koordinasi alamiah. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.